Oke, selamat pagi lagi. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Kali ini saya akan meneruskan dan melanjutkan partai kelima, entah partai keberapa lupa saya. Yang jelas saya akan menceritakan saat ini adalah kemarin menceritakan tentang sorga yang kelima kalau nggak salah sekarang, yaitu sorga Darussalam. Oke guys, sebelumnya kalau suka saya bantuannya mohon subscribe-nya ditunggu demi untuk perkembangan channel ini. Ngomong-ngomong, dalam situasi saat ini pandemi COVID melaju berjalan, semoga teman-teman di sana di tempat masing-masing menjalankan aktivitasnya dimudahkan dan lancar segala urusannya. Biasa rezeki dimudahkannya dan diberikannya umur yang panjang. Oke guys, kali ini saya hanya sekedar memberikan nasihat bahwa kita hidup ini tak lepas dari godaan hawa nafsu, ambisi, kekejaman, kasih sayang, berbagai aneka macam punya karakter masing-masing manusia. Ada sifatnya tamak, rakus, ada sifatnya hidup kesederhanaan, loyal, dedikasi, dan ada juga orang yang sifatnya dengan sombong. Karena itu saya hanya memberikan nasihat. Kalau Anda ingin akalnya menggunakan kebaikan, yang jelas Allah akan balas dengan pahalanya sorga. Kali ini sorga saya akan ceritakan yaitu sorga yang kelima, yaitu sorga Darussalam. Arti Darussalam artinya desa, tempat atau pelataran dari desa, yaitu desa keselamatan. Apa sih maksud sorga Darussalam itu? Udah jelas di dalam ayat Quran ada yang namanya Sodroh lil Islam, artinya orang yang diberikan dada terbukanya untuk Islam, diberikan petunjuk hanya Islam itu. Dan ini mencari tentang Islam, maka akan ditempatkannya ini yaitu Darussalam, sorga namanya Darussalam. Konon maramat ulama mengatakan bahwa itu sorga Darussalam itu terbuat dari yakut merah katanya. Yaitu yakut berarti yakut itu ibaratnya semacam yakut batu-batu merah yang begitu indah dipandang, seluas memandang mata entah kemana. Itu keadaan di sorga guys. Karena itu sorga adalah tempat saya katakan tempat enak-enak, nikmat-nikmat gitu deh. Yang jelas itu untuk membelinya dengan amal-amalan kita. Nah, amal kali ini yaitu Darussalam itu bagi orang-orang yang mencari sodroh terbuka untuk Islam dan
ihdinas siratal mustaqim, orang yang telah diberikan petunjuk ke jalan yang selalu benar dan benar. Mereka menjalankannya dengan selalu, tidak sedikit pun untuk berbuat maksiat, tetapi di dalam tingkah lakunya selalu benar, ingin benar dan benar yang terbaik. Bukan membenarkan diri sendiri, tapi mengikuti aturan-aturan perintahnya Allah. Bukan membenarkan diri sendiri, bukan. Artinya dia ihdinas siratal mustaqim, di dalam pikiran dan otaknya itu ia selalu ingin kebenaran aja yang ada, di merasa salah, saya ingin di jalan yang baik aja, merasa ini perbuatan begini saya menghindar aja, ingin selalu yang baik dan baik semuanya gitu. Itu namanya buat orang-orang yang punya berpikir begitu, yaitu Darussalam. Oke guys, kita ini adalah ibarat sadrah terbuka untuk Islam. Hati kita udah benar-benar diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Selain itu juga ada itu yang namanya sholawat, adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Artinya sholawat ini akan menempatkan seseorang surga Darussalam. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, banyak sholawat tentang Nabi Muhammad, yaitu Rasul kita semua. Oke guys, sholawat ini saya akan ceritakan kisah sedikit tentang sholawat, yaitu akan memberikan pahala bila satu kali membaca sholawat atas Nabi akan diganti 10. Benar itu. Terus lanjut, sholawat ini guys, kenapa kok Muhammad ini kan udah selamat, udah menjadi nabi, udah dimaksum dari segala dosa, kenapa harus kirimin sholawat? Jangan salah paham guys. Sholawat ini kita semua malaikat, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, semua para malaikat kita membaca sholawat atas Nabi. Mengapa? Nah ini Rasul, apa yang dikatakan baginda Rasul itu adalah sholawat itu, kata Rasul, saya tidak butuh sholawat, tapi sholawat itu karena Nabi adalah sebagai yang punya di akhirat kelak, manusia dikirim ke alam mahsyar pada berteriak menjerit-jerit, ceritanya menjerit-jerit minta pertolongan kepada seluruh nabi dari mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad. Ada kaum golongan menjerit-jerit, dikejar-kejar api untuk diselamatkan, meminta selamat atau meminta selamat kepada nabi masing-masing. Ketika kaum Nabi Adam atau umat Nabi Adam, dia lari ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, saya juga belum tentu boro-boro memikirkan kalian. Kaum Nabi Idris juga sama, berlari-lari karena dikejar-kejar api neraka, meminta syafaat kepada Nabi Idris dan sebagainya, para nabi. Nah guys, pantas ketika Rasulullah SAW ketika semasa hidupnya beliau di dunia didatangi sahabat. Mengapa tidak orang sahabat itu kok Rasul katanya senyum-senyum sendiri, bukan senyum-senyum orang gila. Rasul namanya senyum melihat sesuatu perkara keajaiban dari Allah. Digambarkan dan diberikan oleh Allah gambaran bahwa ketika melihat, kata Rasulullah, saya senyum itu ketika melihat para nabi membawa kaumnya masing-masing, membawa umatnya masing-masing. Cuman yang
Nabi tersenyum itu ada seorang nabi yang sama sekali tidak membawa kaumnya, hanya sendiri dia masuk surganya. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah itu nabi itu? Beliau menjawab, yaitu Nabi Sam'un atau Nabi Samson, yang dikenal dulu di dunia itu namanya tergagah katanya. Yaitu Nabi Samson, itu nabi. Maka Allah berikan gambaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tersenyum itu karena melihat seorang nabi tidak membawa kaum atau tidak membawa umat, yaitu Nabi Samson, Nabi Sam'un kali. Oke guys, mengapa mereka nabi-nabi tidak bisa memberikan syafaat? Kata Nabi Adam, boro-boro kamu, saya juga belum tentu, kata Nabi Adam. Nah, lari lagi kaumnya itu kaum Nabi Idris lagi meminta pertolongan ke Nabi Idris. Kata Nabi Idris, saya belum tentu juga, sampai ke Nabi terakhir Muhammad. Nah, ketika Nabi terakhir Muhammad, umat Nabi Muhammad berbondong-bondong, ya Rasulullah memberikan syafaat, tolonglah syafaat. Maka Allah berkata, wahai Muhammad, kamu itu di dalam kisah alam mahsyar, bukalah syafaatmu dulu. Umatmu paling terbanyak, manusiamu paling terbanyak, bukalah syafaatmu. Kunci ada di sampean, kata Allah kepada Muhammad. Kuncinya hanya ada pada sampean. Setelah dibuka syafaat atau kuncinya di sampean, semuanya Nabi Adam, Nabi Idris bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya masing-masing. Yaitu yang dikatakan syafaatul ujma, syafaat yang terbesar, di mana mencerit-ceritnya setiap umat digiring ke api neraka, minta tolong untuk minta perselamatan, itu sebagai umat Nabi. Sebagai umat Nabi minta pertolongan, minta diselamatkan oleh pemimpinnya semasa hidup di dunia. Mereka berlari-lari menuju Nabi masing-masing. Tetapi Nabi masing-masing tidak bisa membuka syafaat itu, kecuali sudah turun Allah berfirman, Allah mengatakan kepada Muhammad bukalah syafaat kalian, karena umat kalian paling terbanyak, jadi kuncinya hanya ada di kamu Muhammad. Kata Allah malu oleh Kangjeng Rasul, yaitu Muhammad, dibukalah syafaat yang dikenal dengan nama syafaatul ujma ini. Nah, salawat ini, kita ini orang yang pandai-pandai suka memberikan salawat, itu bukan berarti Nabi kan udah selamat, Nabi kan udah sehat, Nabi kan udah dimaksum, Nabi kan tidak pernah berbuat dosa. Buat apa butuh Nabi kepada kita kalau kita bukan yang butuh? Nah, barangkali namanya pengharapan, usaha pasti membuahkan hasil. Kalau kita membaca sholawat atas Rasulullah, maka Rasulullah akan ingat, ya ini orang yang membaca sholawat kepadaku, maka saya akan selamatkan dan berikan syafaatnya, semacam itu. Malaikat juga memberikan sholawat, membantu istilahnya untuk membacakan sholawat untuk umat Muhammad, karena umat terbesar adalah umat Muhammad. Nabi-nabi lain punya umat, Nabi Adam punya umat, Nabi Idris punya umat, tapi semuanya tidak bisa memberikan syafaat kecuali dibuka syafaatul ujma, yaitu syafaat yang paling terbesar, yaitu yang ada kuncinya di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guys, ini termasuk orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah, maka itu akan ditempatkan surganya Allah, yaitu surga Darussalam. Surga Darussalam adalah yang terbuat dari yakut merah itu, guys. Nah, dengan itu seterusnya ada Darul Muqamah, nanti saya akan, dan surga khuld itu langgeng artinya.
Tapi itu nanti sama Darul Muqamah sama Darul Khud saya akan uraikan ke belakangnya lagi di partai berapa gitu. Yang jelas sekarang ini saya menceritakan tentang sorga Darussalam bagi orang-orang yang beriman dan terbuka dirinya untuk Islam. Dan sorga Darussalam ini orang yang selalu istiqomah ihdinas syiratal mustaqim, selalu memilih kepada yang benar-benar, istilahnya jalan yang selalu lurus-lurus saja gitu. Nah, itu akan ditempatkan di sorganya Darussalam. Terima kasih guys, ini hanya pemberian pencerahannya. Bila manfaat, semoga ada manfaatnya. Bahan renungan, bahan kajian ini hanya adalah sebagai feeling atau fituah atau nasihat. Gambaran-gambaran semacam itu adalah kita adalah sebagai manusia biasa yang tercipta oleh Allah, segala noda dan dosa, bukan nabi, bukan malaikat, atau bukan wali. Kita hanya dituntutnya beribadah dan membaca sholawat agar kita selamat dan mendapatkan surga Darussalam. Terima kasih guys, ini sekedar hanya pencerahan sebentar aja. Jelas tolong ya, kalau suka subscribe itu gratis, dan tombol loncengnya and comment juga. Terima kasih guys. Pagi ini semoga kalian diberikan pencerahan dan sehat jasmani dan rohaninya, melaksanakan aktivitasnya, dimudahkan rezeki sampai kapanpun. Semoga Allah memperlancarkan rezekinya. Terima kasih guys. Sampai jumpa kembali di channel saya lain kali, atau diberi kesempatan lain kali lagi. Oke guys, selanjutnya besok-besok saya akan menceritakan tentang surga Khud atau Darul Muqamah sama surga Khud. Khud itu khuld, langgeng. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.